Jamaah Taklim Ar-Ridha, para pemirsa yang saya hormati dan saya sayangi, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini, bersama-sama berta'awuz di dalam hati, mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Mari kita berta'awuz. Ta'awuz dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebaik-baiknya takwa. Sekalipun nanti kita mati, tetap dalam ketakwaan, tetap cinta hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah di dalam agamanya yang diridhoi oleh Allah. Itu nasihat wajib ya. Dan insya Allah Anda akan faham. Hadirin hadirat jamaah Taklim Ar-Ridha dan para pemirsa yang mengikuti Zoom, insya Allah akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena niat Anda berkumpul maupun melihat dan mendengarkan majelis Taklim Ar-Ridha pada malam hari ini semata-mata hanya beribadah kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lain, bukan karena apa-apa. Sebagai tanda bukti taat kepada Allah dan Rasul. Sehingga apa? Ingin menjadi hamba Allah, sebelumnya menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tingkatkan iman Islam kita, masuk ke dalam Islam seutuhnya. Udhulu fi silmi kafah. Ya Allah ya Rabb, ridhoilah kami. Kami tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan. Kami benar-benar akan tersesat kalau tidak ditolong oleh Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Begitupun ampuni kedua orang tua kami dan maafkan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, seperti mereka menyayangi kami selagi kami masih kecil. Ya Allah ya Rabb, demi kebesaran nama dan agama-Mu ya Allah, berikan pula kebesaran-Mu kepada kami, sehingga kami tetap dalam keimanan, keislaman kami, sehingga kami bisa meningkatkan ketakwaan kami. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami bermohon, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah.
maka tuntunlah, tunjukilah, perintahlah, bimbinglah kami ya Allah ya Rabb, sehingga kami benar-benar berada pada jalan-Mu yang lurus dan benar. Dan pada malam hari ini ada dari jamaah yang kebetulan kakaknya meninggal atau wafat pada beberapa hari yang lalu, bernama almarhumah Aris Artina binti Haji Sugeng. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah, dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, dan dia ditinggalkan diberinya keikhlasan dan kesabaran. Ala hadiniyah wa kuliyatin sholeh wa sholihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajih-wajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabati wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib, wabil khususan ila arwahi wa ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa kholina wa kholadatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihi malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, wa bil malaikatul muqarrabin bi quwwatihim wa qudratihim sya'unillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullah
kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Talim Ar-Ridha, para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tiap malam Jumat berkumpul, ada satu tujuan yang paling utama, adalah ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, kita nggak ada masalah. Kenapa? Semua derajat, dari mulai kemuliaan, ketakwaan, kesabaran, ada di dalam diri kita. Allah ada ridho. Tapi kalau belum ridho, berarti masih belum. Ada sabar, ada takwa, ya. Jadi tingkatkan iman Islam kita. Cara meningkatkannya adalah dengan kesadaran hati, akal, dan jiwa. Insya Allah. Siapa yang hafal tiga-tiganya? Baca juga nggak apa-apa. Orang lupa udah sampai sini. Ayo siapa membaca? Membaca nggak apa-apa. Pertama, ya, sadar hati. Ainul yakin apa? Ilmu yakin apa? Hakul yakin apa? Baca aja nggak apa-apa. Siapa yang mau ngomong? Yang suaranya yang keras. Perhatikan suaranya nggak keras. Yang keras. Loh, kepada diem aja nih. Sama orang tua jangan malu-malu. Sama tetangga boleh malu, sama orang tua nggak boleh. Ayo baca yang keras. Kesadaran hati harus disertakan ainul yakin, ilmu yakin, aku yakin. Kesadaran ainul yakin mulai panca indah, kiatnya kenaikan hawa nafsu. Kedua, harus menjaga yang benar dan yang baik. Ketiga, selalu bersyukur. Kesadaran dan ilmu yakin bisa membedakan antara yang manfaat dan mudarat. Yang kedua, percaya diri. Ketiga, selalu optimis. Kesadaran dalam hakul yakin, kebenaran hanya dari Allah dan akan benar. Kedua, pertolongan pasti akan datang. Doa berkabul. Terus, kesadaran akal? Kesadaran akal asal pemberian dari Allah, digunakan untuk menuntut ilmu, belajar dari alam ciptaan Allah. Kedua, belajar ilmu Al-Quran berupa petunjuk yang nyata, wahyu Allah, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan
Terus tentang kesadaran yang harus sadar hati, jiwa, dan pikiran. sekarang kesadaran jiwa apa? Kan baru akal. Agar supaya untuk ketenangan jiwa, agar meningkatkan ibadah sebagai rasa syukur. Yes. Awas ya, pada diinget dong. Katanya pengen sadar semuanya. Karena dasar utama sebagai seorang manusia, apalagi mengaku beriman dan Islam, harus sadar. Jadi orang Islam itu yang beriman sadar. Kalau udah sadar, nah baru kesucian, ya. Dari situ jadi umat Rasul. Kemudian ditambahnya lagi, karena ada perintah-perintah dari Allah. Ya. Ingin menjadi hamba. Sebetulnya mudah dalam hidup dan kehidupan manusia ini. Kalau mengikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Melalui Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul atau sunnah Rasulullah. Enggak susah lah. Cuman orang kebanyakan merekayasa. Direkayasa sedemikian rupa sehingga orang kayaknya susah banget. Sama seperti Anda kalau mau jadi PNS atau jadi ABRI, tentara ya, atau polisi, melalui proses dulu penyaringan ya, ujian-ujian FIS dan segala macam, lulus dia dididik. Nah di sini kalian juga sama. Kalau dia sudah sadar hati, akal dan jiwa Anda harus mawas diri. Karena di situ ada godaan. Kayak orang juga udah jadi PNS, harus mawas diri, bisa korupsi loh. Oh ya, jadi tentara bisa aja menyeleweng dan segala macam. Polisi juga sama, harus mawas diri. Karena tadi udah sadar semuanya. Kalau udah sadar masih belum mawas diri, berarti sebetulnya dia belum menyadari sepenuhnya. Masih ada hambatan apa? Nah itu introspeksi, apa nih yang belum? Karena itu semuanya harus menyatu dalam satu kesatuan. Di mana menyatunya? Dari kesadaran hati, kesadaran akal, dan kesadaran jiwa. Di mana menyatunya? Di mana menyatunya? 3 kesadaran. Terus di mana menyatunya? Kalau udah menyatu kita harus mawas diri. Di mana? Sebelum kita mawas diri, kita tahu tempatnya. Ya. Di mana itu kesadaran dari 3 unsur? Hati, akal, dan jiwa. Terus ayo. Terus di mana? Bukan jawabannya ngeyel atau panjang. Di mana? Jawabnya Bandung, Jakarta. Kan di mana namanya? Ya. Ini di mana? Sebab hasil dari kerelaan ya, atau kesadaran hati ini adalah rela hati ikhlas. Kesadaran jiwa tenang, jadi sobar. Kesadaran akal cerdas. Di mana adanya? Di mana adanya?
Di mana adanya kesadaran itu? Kan ada orang kalau lagi sadar sabar gitu ya. Tepok orang. Gue sadar, gue sabar. Tapi masih marah aja ya. Berarti belum sadar. Di mana kesadaran ini berada? Sampai saya bilang, di Bosnya ada Bandung, di Surabaya, di mana aja. Di mana kesadaran? Hah? Ya enggak, kan tadi sudah ada sadar akal. Masa dia akal numpuk? Terus padahal udah dikasih, udah pada nulis. Tuh asal ditanya lupa. Kesadaran ini adanya di jati diri. Kan nanti ningkat ya. Harus mawas diri. Jadi udah dilewati harga diri, jati diri. Orang yang sudah punya diri ini berarti dia sudah sadar tiga-tiganya. Bukan jati wangi, jati diri. Sampai saya bilang Bandung, Surabaya, pada tinggal nginget satu jati wangi, oh jati diri. Udah diawalin masih lupa. Jadi orang yang sudah sadar semuanya kasih idola. Karena dia sudah tahu jati diri. Maka dia harus mawas diri. Yang jati diri itu yang bagaimana? Saya balik lagi dia bertanya. Terus hampir. Terus memang dasarnya dari kesadaran tiga-tiganya, maka dia tahu jati diri. Sekarang saya tanya, jati diri itu dari mana? Tadi kan di mana? Sekarang dari mana? Dari mana? Orang ini sudah sadar hatinya, sudah sadar akalnya, sudah sadar jiwanya. Dia sudah melewati harga diri, naik jati diri. Oh ya, udah jati diri ini dari mana? Ini dari mana? Dari mana? Dia ini mengetahui bahwa sudah jati diri. Awas jangan, oh karena dia sudah. Bukan. Terus dari hati sadar dia ikhlas, dari akal sabar dia cerdas, dari jiwa sabar dari jiwa sadar dia sabar, tenang jiwanya. Ya, ini semuanya itu ada nanti pada jati diri. Ya. Sekarang tahunya jati diri dari mana? Setiap orang akan mengetahui. Subhanallah, orang itu sudah tahu jati dirinya. Udah mafhum. Ayo dari mana? Hampir. Ayo. Apa aja? Waduh, hampir. Padahal tadi udah saya omongin, sudah saya ngatakan dalam awal segala macam. Dibalik lagi lupa. Hampir.
dia telah dapat atau bisa ya menghindari godaan. Kan udah dibilang orang yang sudah jati diri itu godaan. Sampai saya sebut cobaan. Godaan kan tadi udah disebut. Dia hanya digoda. Tapi jangan dianggap godaan ini ringan. Berat. Lebih berat dari cobaan dan ujian. Benar. Godaan itu sangat berat. Apalagi udah dipanggilnya alim ulama, kiai. Wah, ustadz. Berat itu menghadapi godaan. Karena mungkin beliau sudah pada tahu jati dirinya. Ucapannya enak didengar. Ya, semua perilakunya pantas ya. Budi pekertinya jadi contoh. Ya Allah, bagus kan gitu ya. Kayak makanan enak, pakaian pantas, barang bagus. Mobil rumah bagus kan gitu. Jangan dilihat tahunnya, yang penting bagus. Walaupun tahun tua ya. Karena bagus pribadi. Nah ini semuanya karena kesadaran. Hati-hati ini kalau udah sadar, godaan itu luar biasa. Siapa yang menggoda? Siapa yang menggoda? Setan gak ikut campur. Enggak. Ayo, apa yang menggoda? Setan diam aja. Setan hanya ini dalam hati. Tapi kalau orang yang sudah jati diri lain. Godaannya ayo dari apa? Terus. Orang yang sudah jati diri pasti ada godaan. Tidak akan ada godaan. Tetap akan ada godaan. Tapi mampu tidak dia menghadapi godaan itu. Digoda. Digoda. Apanya dan siapa yang menggoda itu. Padahal dia udah punya jati diri. Ujiannya sangat berat digoda. Sangat-sangat berat. Bukan oleh tahta, bukan oleh harta, bukan oleh wanita atau pria sebaliknya. Bukan. Godaannya dari mana? Jelas godaannya itu dari dirinya sendiri. Tapi dari mana? Godaannya itu dari dirinya sendiri. Bukan dari orang lain. Apalagi setan. Enggak. Orang udah tahu jati diri. Setan juga mundur. Malah ngasih tahu yang lain. Lu jangan deketin dia deh. Rugi. Nah, gitu ya. Nyampe-nyampein. Yang lain aja tuh teman-temannya. Kan gitu ya. Dari dirinya sendiri. Apa itu bentuk godaannya? Hah? Terus, hampir, hampir. Hampir, mendekati semua, hampir. Nggak usah ragu-ragu, jangan takut disalahkan. Orang lagi belajar, ada yang salah, ada yang benar. Dari mana? Dari dirinya sendiri. Tapi dari apa? Itu godaan loh. Yang dia harus perang batin. Saya kasih tahu. Bukan perang lahir. Orang gak ada lawannya. Perang batin. 3 unsur itu. Antara hati, akal, dan jiwa. Bukan dari nafsunya. Dia udah lewat. Karena udah bisa mengendalikan. Apa? Terus orang yang udah jati diri mah nggak ada egonya,
Orang jadi contoh semuanya, masa jadi egoisme ya? Dari apa? Penting sekali. Supaya Anda nanti satu saat udah tahu jati diri, ini ada godaan. Dari dalam sendiri. Dari dirimu sendiri. Terus, ya ria sombong hampir sama. Ujub takabur hampir sama. Ayo. Apa ya susah banget? Enggak susah. Dari apa itu? Dia berat sekali melawan godaan. Padahal dia udah lihat dengan mata batinnya, dia pasti akan masuk surga. Dari mata batinnya udah tahu, udah melihat dan udah mencium wanginya surga. Luar biasa. Orang yang sudah jati diri. Tapi dia harus mawas diri. Karena ada godaan dari dalam dirinya. Ayo, nggak apa-apa salah. Supaya apa? Anda ini kalau sudah hatam yang 3, sudah ke harga diri naik ke jati diri, ada godaan. Yang pertempurannya, peperangannya ada dalam diri Anda sendiri. Batiniah antara hati, akal, dan jiwa. Dan ini sering terjadi pada beliau-beliau yang tanpa sengaja berbuat seperti itu. Karena kena godaan. Sepele. Tuh saya kasih tahu. Sepele. Makanan. Hampir. Hampir. Sampai Rasulullah mengatakan, aku tidak akan pernah menerima sedekah, amal apapun kecuali hadiah. Saya kasih jalannya ya. Kalau hadiah beliau terima. Jangan kata dari sesama muslim. Dari non muslim aja. Hadiah dari seorang Yahudi, dia terima. Ya, karena hadiah. Coba, tuh udah saya kasih jalan. Jadi orang yang sudah mafhum, sudah tahu jati dirinya, godaannya sangat berat. Ya, nggak jelas sudah nggak ada pamrih dong Pak. Dia pamrihnya hanya kepada Allah. Dan ini kena kepada siapapun kalau lengah. Kalau tidak mawas diri. Penting sekali. Ini yang sering terjadi. Karena apa? Ada kelalaiannya. Jadi apa itu? Tuh saya udah kasih tahu. Ada kelalaian. Dan ini sangat dilarang oleh Allah. Orang yang seperti ini udah tahu jati diri tapi dia kita ya. Jawabannya enak banget. Terus ya udahlah, nggak ada yang bisa jawab. Dengan berpura-pura. Dia berpura-pura. Jadi apa? Padahal dia orang tahu jati diri.
Seperti contohnya waktu minta hujan. Ya, si budak belian itu. Dia orang mafhum. Dia orang imani Islami. Dia berpura-pura jadi budak belian. Kan waktu ditanya terakhir oleh si tuannya. Ya, sebetulnya kamu itu siapa? Waduh, katanya ya. Terbuka kepura-puraannya. Dia hanya ingin tahu. Doanya dikabul. Ya Allah, kalau engkau tidak turunkan hujan, aku tidak angkat sujudku. Kan doanya makbul itu. Turun hujan baru diangkat. Dan dia nggak tahu bahwa ada Tuan Syekh di sebelahnya. Dia keluar lagi dari gua dengan miring. Hujan-hujanan. Tuan Syekh ngikutin. Dia berpura-pura jadi budak belian. Jadi banyak orang yang mahfud berpura-pura jadi gembel. Nah, ya. Hidup pengembara. Padahal dia udah tahu jati dirinya. Jadi banyak para waliullah itu dulu banyak yang berpura-pura. Jadi petani. Ya. Dia waktunya sholat di atas pohon padi sajadahnya digelar. Dia naik pohon padi nggak rubuh. Baru orang-orang panggil, siapa ya sebenarnya dia? Berpura-pura. Nggak boleh. Tunjukkan jati dirimu. Sebagai siapa? Wali misalnya. Baik wali nikah maupun wali apa aja dah. Sebagai orang tua, tunjukkan. Jadi contoh gitu. Jangan berpura-pura. Enggak boleh. Itu godaan yang terbesar. Pura-pura jadi orang miskin. Padahal rumahnya di mana-mana. Walaupun itu rumah punya orang. Ya. Dan itu dilarang keras oleh Allah. Jangan kau berpura-pura. Kepada Rasulullah begitu. Apa adanya kamu sampaikan. Aku hanya utusan Allah. Menyeru kepada umat manusia. Ada berita gembira dan berita peringatan. Kan gitu. Luar biasa. Jadi jangan berpura-pura. Ada yang berpura-pura alim, berarti dia belum sadar. Ada yang dia udah mampu. Kayak preman gitu. Ya nggak boleh. Karena jati diri. Aja dia di pengemis. Nggak boleh. Orang udah tahu jati dirinya, kenapa menyengsara? Enggak boleh. Apa adanya. Tunjukkan pribadimu. Tunjukkan harga dirimu. Kan gitu. Karena sudah tahu jati diri. Karena apa? Tidak mau ditemui orang itu. Enggak mau ditemui. Itu lain ceritanya. Tapi kalau Nabi Musa, ayo, kamu bisa nggak sabar? Diajaknya ke sana kemari, nanya melulu, kamu nggak lulus nggak sabar ya. Saat itu Nabi Musa belum jati diri, baru tahu diri dan harga diri. Gue kan Nabi dan Rasul, lu siapa sih dir? Kan gitu ya ceritanya. Kok ada bayi dibunuh, ada tembok diinin, ya, ada perahu dilubangin, wah macam-macam deh. Karena dia nggak tahu akan qada takdir yang bakal terjadi. Gitu. Kayak saya aja nih misalnya pura-pura ya, nggak boleh. Kecuali orang itu nanyanya salah. Saya misalnya duduk di depan, Pak, kok nggak praktek? Oh, tuh udah tutup, nanti besok. Bapaknya ada nggak Pak? Nggak ada. Ya. Orang bapak saya udah mati. Ya bilang jawab nggak ada. Besoknya ketemu saya loh. Kok bapak? Kamu nanyanya apa? Kan nanya ke saya. Bapaknya ada nggak? Nggak ada. Itu bukan berpura-pura namanya. Jawab yang benar. Jangan bapaknya ada nggak? Ini saya. Oh kan salah. Orang nanya bapaknya. Ya.
nanti nanya ayah saya. Saya jawab, udah mati, udah meninggal, udah lama. Oh jadi yang praktek siapa? Ya nanti lihat aja. Gitu. Begitu ketemu, ya bapak yang kemarin. Nah, saya bilang, kamu nanyanya apa? Praktek kapan? Bapaknya ada enggak? Nah aku yang ditanya. Kalau orang lain nggak tahu. Kalau saya yang ditanya, bapakku sudah tidak ada. Jadi di sini godaannya adalah jangan berpura-pura. Tunjukkan jati dirimu. Supaya apa? Orang itu minimal minta nasihat. Nggak berani ngelecehin. Karena apa? Dari wajahnya, dari penampilannya, dari tutur katanya, benar-benar menjadi contoh dan menyejukkan. Jadi orang yang sudah tahu jati diri itu, dia akan jadi tumpuan untuk orang lain dalam segala hal. Bertanya, nasihat, apa saja. Dia bisa memberitahu. Karena udah tahu jati diri. Dan dia tahu rahasia orang itu. Karena ada bisikan kolbu. Oh ya. Bahkan sebelum nanya, dia udah ngasih tahu lebih dahulu. Yang mau nanyanya bingung. Loh kok bapak bisa tahu ya? Dari RT gitu. Itu orang yang sudah tahu jati. Karena doanya makbul. Ayo siapa mau bertanya? Karena ini akan ke mawas diri. Ureanya sangat panjang. Jadi kalau kita sudah sadar ketiga-tiganya, melangkah kepada jati diri, tolong jangan berpura-pura. Pura-pura bisa padahal nggak tahu. Pura-pura, gue gampang. Begitu di ini, gue break juga. Nggak boleh. Jadi segalanya harus jadi contoh. Karena akan keluar dari hatinya, dari akalnya, dari jiwanya. Satu cahaya yang disebut nurullah. Jadi mawas diri ini sangat berdekatan dengan nurullah. Kalau bisa terus dijaga. Dia tidak terkena godaan apapun. Itu Allah akan selalu menaunginya. Pertolongannya, syafaatnya diberikan. Karena nurullah, cahaya dari Allah. Dan dia tidak pernah meminta kepada manusia. Dia memintanya hanya kepada Allah. Sebab Allah Maha Kaya. Ya Ghani. Gak pernah dia minta manusia. Minta tolong juga hanya kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami dengan syariat. Jadi misalnya mobil mogok, ya Allah tolong mobil saya mogok. Bukan begitu caranya. Dengan syariat. Tahu-tahu datang montir. Yang kebetulan lihat mobil kita lagi mogok. Kenapa Pak? Aduh nggak tahu nih. Coba deh, saya pengen tahu. Kalau orang sudah jati diri, tahu-tahu orang itu nolong. Dan nggak akan minta bayaran apapun. Minimalnya kalau dia jalan kaki, mau ikut, minta dianterin ke tujuannya. Sebagai timbal baliknya. Bisa. Selalu pakai. Karena tawud itu juga selain bisikan setan, bisikan dari diri kita sendiri. Yaitu berupa godaan tadi. Ta'awud dan basmalah jangan tinggal. Dan berwudu, sucikan dirimu. Anda akan mudah mencapai derajat. Dan insya Allah dalam waktu singkat, asal ya, sadarkan semua.
Satu persatu, mana nih yang belum, tandai, jangan malu-malu. Ini aku belum bisa nih. Ya. Ini yang belum bisa, ini yang belum bisa. Tandai sampai bisa. Sadar kita. Sadar akal. Ayo belajar Al-Quran. Belajar ilmu lain yang ibro yang kelihatan. Alam semesta udah bisa. Ilmu apa aja bisa. Belajar Al-Quran supaya ada jadi tuntunan petunjuk yang nyata. Supaya selamat dunia akhirat. Dan selalu dia beramar ma'ruf nahi. Mawas diri itu tidak dengan begitu saja bisa diraih oleh seseorang. Kalau dia belum menyadari semuanya tentang batinnya, yaitu hati, akal, dan jiwa, maka sadarkan dulu. Tapi saya udah ajarkan bagaimana supaya tetap kita mawas diri. Jauhi dari keberpura-puraan. Orang kaya pura-pura miskin, padahal dia belum tahu jati dirinya ya. Cuman biar jangan ada yang minta tolong. Kalau tahu kaya datang melulu ya, maaf ya, sumbangan dan segala macam. Jadi berpura-pura, nggak boleh. Dari situ aja udah nggak lulus. Padahal dia belum sadar semuanya, tapi udah berpura-pura nggak boleh. Ya. Kayak pura-pura jadi mahasiswa, nggak boleh. Nah, nggak boleh Prof. Nah, apalagi karena ada yang cantik ya, wah, nggak boleh Prof. Pura-pura duduk di bangku mahasiswa, nggak boleh. Karena apa? Itu bukan dari siapa-siapa pura-pura itu. Dari dirinya sendiri. Supaya Pak bisa mengelabui orang lain. Oh, ini berbahaya. Mengelabui, bukan kelabu, mengelabui. Membikin orang nggak mengenal kita. Apa adanya. Gitu. Kalau masjid, mojok aja di belakang. Nah, padahal dia udah ngerti segalanya. Bahkan paham. Bukannya di barisan depan. Atau saf kedua. Dia mojok di belakang supaya bisa tidur. Ini udah nggak bener lagi. Udah nggak bener ini. Kalau udah nyandar di tembok nggak. Khotib lagi ini. Menegakkan khutbah. Dia ngorok. Begitu komat kaget loh. Emang udah khutbah gitu ya. Ya karena dia tidur. Pak mau nanya Pak. Hah? Kalau pura-puraan itu asalnya apakah dari hati, akal atau jiwa? Karena kalau dari sadar hati itu harus hasilnya adalah kejujuran. Karena pura-pura itu tidak jujur. Nah, akal pura-pura itu dipengaruhi oleh akal atau dipengaruhi oleh hati? Ketiga-tiganya tong berbenturan. Hati kena, akal kena, jiwa kena. Ya. Dia menyembunyikan identitas. Namanya berpura-pura. Lain kalau jadi intel boleh berpura-pura ya. Ya, intel kosek misalnya ya. Bukan polsek, kosek. Ya. Tapi juga ada yang intel, gue intel nih. Ya itu mah bukan kejujurannya salah. Tahu nggak gue nih intel, nggak boleh. Kok intel bisa ngomong begitu ya? Bukan intel ini bohong. Ayo siapa lagi mau bertanya? Maksudnya mungkin kalau kita bukan berpura-pura tapi rendah hati atau no profile gimana? Sama aja. Itu asalnya dari berpura-pura. Ingin menghindar dari segala sesuatu. Nggak boleh. Orang yang udah jati diri itu apa adanya.
Misalnya kita lagi nyetir, saat direm, Pak, mana SIM-nya? Kasih. Oh, Bapak, iya. Jawab iya. Mana STNK-nya? Udah Pak, siap. Terima kasih Pak, maaf ya, terhalang. Oke, sama-sama terima kasih. Udah beres. Jangan kita berpura-pura, misalnya, ini udah habis SIM-nya, petenteng, pura-pura nggak tahu. Padahal udah tahu, habis sudah. Oh, masa sih habis ya? Berarti dia belum jati diri. Baru masih tahu diri. Ya, tukang lupa. Tapi juga jangan kita nih, tahu nggak lu? Siapa gua? Nggak boleh, nggak ada orang yang tahu jati diri. Lu macam-macam, tahu nggak gua siapa? Nggak boleh. Dia biar tahu sendiri tanpa diberitahu. Gitu. Jadi orang yang telah jauh jati diri ini mempunyai sifat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah waktu hijrah aja dikira Abu Bakar yang jadi Nabi Rasul ya. Karena apa? Kelihatan lebih gagah. Pakaiannya apanya. Rasulullah biasa aja. Ternyata oh ini katanya. Dan dia nggak menyatakan aku Rasul, enggak. Itu hebatnya di sini. Siapa yang namanya Muhammad? Rasulullah SAW. Jawab, saya. Wah, semua mengarahkan ke beliau. Abu Bakar apa? Enggak tersinggung, dia senyum. Kena tipu lo. Gara-gara gue berpakaian cakep ya. Oh. Rasulullah biasa saja, ketipu oleh pakaian. Dan Rasul nggak pernah pakaian mewah, tapi yang dipakai selalu pantas. Oh ya, selalu pantas. Ucapannya enak, budi pekertinya bagus. Masya Allah. Itu dari sidik amanah Pak. Jadi mawas diri ini godaannya adalah berpura-pura. Dan itu banyak terjadi. Ya. Karena apa? Pertama dia ingin mengelabui orang. Nggak boleh. Sebagai pendakwah, sebagai penyebar, ya jalan aja biasa. Di antara para wali ini ada yang berpura-pura. Ditegur oleh Allah. Dia sadar. Kembali kepada aslinya. Banyak para wali Allah yang berpura-pura. Termasuk Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, ya, Sunan Kalijaga. Pernah berpura-pura. Kayak Sunan Gunung Jati ditanya oleh orang dari Kulon, ya, dari daerah Pajajaran. Dan beliau ada di Depok. Sebab di daerah Cirebon juga ada nama tempatnya Depok. Beliau lagi duduk ya di pinggir itu genangan air yang jernih, nggak bawa kail, nggak bawa apa, dia lagi memandang sembari anuin air. Orang dari Pajajaran ini bertanya, "Hei," katanya, "Fulan, ada apa?" Katanya, "Ke Cirebon masih jauh apa dekat?" Udah deket, nah, gitu. Kira-kira berapa lama? Ah, nggak lama. Sama dengan kau masak air. Sampai. Katanya ada seorang waliullah, wali katanya, bukan Allah, waliullah. Ada seorang wali yang sakti, yang ini, yang itu. Sunan Gunung Jati diam aja. Kan harusnya jujur ya. Ah iya benar kan gitu. Nah, dia berpura-pura. Oh, masa begitu? Iya katanya. Bisa ini, bisa itu segala macam. Bahkan sampai membawa putri dari Cina, misalnya gitu ya. Karena kesaktiannya. Saya diutus dari kerajaan Pajajaran untuk menemuinya, membawa surat ini. Oh, ya udah bawa aja ke sana. Padahal mari sini suratnya ya. Nah itu berpura-pura.
Begitu udah pergi jauh, dapat bisikan kolbu. Kenapa engkau bikin orang capek? Harus sampai ke Cirebon. Padahal kamu ada di situ dan tinggal mana sini? Kalau nggak percaya, akulah Sunan Gunung Jati, kan gitu, atau Fathahillah. Dapat teguran, kakinya nggak bisa diangkat. Terus beliau istighfar, bertaubat kepada Allah. Telah menganiaya orang. Kan menganiaya itu suruh jalan. Jauh loh dari Depok itu ke Cirebon. Akhirnya apa? Dengan kemampuan batinnya, orang itu dipanggil kembali supaya berbalik. Delalah orang ini bisikan hatinya. Balik lagi dah minta alamat yang jelas, takut nyasar. Balik lagi. Tuh masih berpura-pura lagi. Padahal dia yang hati. Kenapa kamu balik lagi? Mestinya alhamdulillah yang kau balik lagi kan gitu. Berpura-pura lagi kedua kali. Kenapa engkau balik lagi? Padahal dia yang menginginkan balik lagi. Allah memberikan pertolongan. Tiga-tiganya balik lagi. Iya, alamatnya yang jelas di mana? Maaf ya, Kisanak. Nah, kan zaman dulu namanya Kisanak ya. Kalian sebetulnya telah bertemu dengan Sunan Gunung Jati atau Fathahillah. Akulah orang. Bingung. Bener nih. Kalau engkau percaya silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Sini suratnya, kan digulung. Ah, enggak bisa. Buktinya mana engkau Sunan? Mana buktinya ini? Ya, kalau percaya, kalau enggak, ya enggak apa-apa. Saya hanya ngasih tahu apa adanya. Kamu kan udah haus dan lapar. Benar? Nah, makanlah tuh di sana. Udah disediakan makanan. Di dekat pohon yang rimbun. Pohon batangnya besar. Ada tanah sedikit dan ada batu ceper. Dia samperin di situ, yang satu ngeliat. Loh, iya nasi juga masih ngebul. Ikan segala macam masih baru. Bingung siapa yang masak. Dikasih tahu dua temannya. Temanku. Itu bener ada makanan. Ah, bohong kamu, dilihat bener. Sunan hanya senyum. Mulai dia berpikir, ini kalau bukan Sunan, nggak mungkin orang sembarangan bisa begini. Dia bertanya, dari mana ini wahai Fulan, si Kisanak, ada makanan masih baru. Sama seperti Siti Maryam dikasih makanan dari Allah melalui para malaikat. Ini kebesaran Allah yang maha kuasa memerintahkan kepada malaikatnya untuk menyajikan makanan buat kamu karena kamu lapar. Ini bukan sihir. Karena zaman itu juga udah ada sihir. Jadi zaman Nabi Musa ada sihir, ya zaman ini juga ada sihir. Ya kalau kamu takut ini diracuni dan sihir, baiklah aku makan lebih dahulu. Ambil dia di daun, semua dimakan. Dan udah beberapa suap. Oh iya, rebutan yang tiga ini, ngabisin semua. Sunan cuman ketawa. Cuman ketawa. Bagaimana? Aduh, terima kasih banget. Wahai Kanjeng Sunan, mohon maaf kami ini. Nah inilah suratnya dikasih, dibaca. Oh, ini surat dari kakekku, dari Raja Prabu Siliwangi V. Ingin aku supaya menghadap kepadanya. Loh, kamu cucunya? Katanya, wahai Kisanak, benar, aku cucunya. Sebab ibuku adalah anak dari Prabu Siliwangi V. Tahu namanya? Nyi Rara Santang. Pada tahu sejarah ya. Kakaknya siapa namanya? Kian Santang. Harus tahu sejarah. Ya, enak jadi orang tua tahu. Kalian masih anak-anak jadi nggak tahu. Maunya dengerin nasihat orang tua.
Oh kalau begitu nyembah dia semua, nggak boleh nyembah. Sembahlah Allah. Siapa Allah itu wahai wali? Allah itu yang menciptakan kamu, aku, dan alam semesta. Dia maha kuasa dan maha esa. Ini aku disuruh ke sana. Dah kamu pulang, udah ketemu dengan aku. Kamu jangan nengok-nengok ya, jalan terus ke tempat tujuan pulangmu. Tidak akan lama, tidak akan berhari-hari. Tapi di syaratnya satu, jangan nengok. Kan bingung, jangan nengok katanya. Kalau nengok kamu tidak akan cepat datang. Tapi kalau kamu tidak nengok, terus saja jalan. Cepat, seperti kamu pulang dari pasar ke rumahmu. Kaget juga. Yang benar. Katanya ya Tuan Wali katanya. Kalau kamu percaya, baik deh kalau begitu. Pulang dia benar enggak nengok. Padahal banyak gadis sak. Banyak banget. Lewat Keranggan ada. Karena dia mau ke Bogor. Nah, jadi ngelewatin Keranggan. Cibubur segala macam. Mau ke Batu Tulis. Taunya apa? Tidak sampai berhari-hari nyampe. Hanya hari itu. Begitu nyampe di kerajaan, mereka saling tengok. Kita kok udah nyampe ya? Zaman dulu belum ada jam. Kalau sekarang kan bisa jam berapa tadi? Dulu enggak. Matahari masih condong ke barat, belum suruh. Dan waktu berangkat dia, matahari masih di sebelah timur, artinya belum tegak. Tidak hanya berapa jam. Padahal perjalanan daerah Cirebon sampai Bogor kan jauh. Nah, nggak tahu melalui Cianjur atau mana, saya nggak nanya. Nah, tahu-tahu sebelum asar udah sampai, langsung lapor ke Sinuhun Prabu Siliwangi. Wahai Baginda Raja, kami sudah ketemu. Dan dia mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu atau Fathahillah itu cucu Baginda Raja. Ketawa Raja. Ha. Kalau dikasih tahu itu cucuku, udah lain ceritanya. Nggak akan ada seperti itu. Disitulah. Makanya godaan sangat besar. Berpura-pura. Yang akhirnya apa? Terus gimana? Dan dulu nggak ada insya Allah, belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau cucu Baginda akan datang ke sini. Baru berhenti ngomong, Sunan Gunung Jati udah ada di halaman istana. Tambah bingung lagi, gimana ininya? Nyewa helikopter? Pesawat terbang atau ini? Nah, disitulah kesaktian, kehebatan dari Sunan Gunung Jati. Kemana mau pergi, dia hanya berpejam mata, berdoa. Buat Bogor aja jadi hamil, apalagi hanya ini. Ya, seorang gadis masih perawan mau menipu Sunan Gunung Jati, dipasangnya di atas perutnya, ditutupi dengan ambon. Pakai dia pakaian yang rapi untuk ngetes wali. Kaisar Ming, katanya wali, Gunung Jati, Fathahillah. Orang sana nggak bilang Fathahillah, Palatehan. Coba anakku, Putri Nio, kira-kira ada berapa bulan kehamilannya? Kurang lebih 2 bulan, masuk 3 bulan. Diketawain oleh seluruh yang ada di istana karena ditipu. Putri Neonya agak malu karena dia senang melihat Sunan Gunung Jati, tampan sekali, kalah semua orang Cina sama Sunan Gunung Jati. Pakai jubah, jenggotnya nggak terlalu panjang, bagus. Enggak kayak yang lain panjang wajah, enggak. Jadi dalam gambar tuh bohong. Nah, dia berjenggot pendek. Berkumis juga tipis.
wajahnya tampan. Senang karena baru ngelihat seorang kayak pemuda gitu. Padahal beliau sudah punya istri. Anaknya Sunan Kalijaga dalam riwayat. Nah, ya. Akhirnya masuk ke keputren. Dibuka bajunya karena gerah. Bokornya hilang, perutnya jembluk. Nangis si Putri Nio ini. Ibunya pingsan. Semua dayang-dayang ribut. Ada apa kata si Kaisar Ming ini? Ya. Akhirnya dia jalan masuk. Ada apa? Ini katanya. Loh, oh iya bener. Hilang tanaman, kemana bokornya? Kok perut menjadi jembluk? Kayak orang hamil. Kan gitu. Keluar Kaisar Ming. Sini kamu. Hai Palatehan. Ada apa Tuan Kaisar? Itu gimana? Anakku yang gadis. Yang masih perawan. Kok bisa hamil? Kan bilang katanya 2-3 bulan. Padahal tadinya bokor. Ya salah sendiri, nipu saya. Orang ditipu akan ditipu lagi. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Tipu daya manusia tidak bisa mengalahkan tipu daya Allah. Hanya memohon kepada Allah Sunan Gunung Jati. Ya Allah, jadikan tipu daya mereka itu benar. Hanya begitu saja. Itu orang yang sudah tahu jati. Dan insya Allah banyak nanti jadi patahilah. Jadi pelatihan. Tapi kalau udah tahu jati diri. Kalau belum ya jangan. Ya. Yang akhirnya apa? Aduh wahai cucuku dipeluk. Sunan Gunung Jati sama Prabu Siliwangi V. Wahai cucuku. Aku rindu sekali. Di mana ibumu? Ibunda masih di Madagaskar. Belum datang, belum dibawa kemari. Jadi Nyi Rara Santangnya masih di Madagaskar dengan ayahnya, ya. Masa mau dibawa? Nggak bisa. Jadi kamu ke sini atas perintah ayahanda. Ada apa, kakekku? Gitu ya, mbak cerita agama enggak. Aku pengen kenal, pengen tahu cucuku. Ternyata cucuku tampan luar biasa. Dipanggilnya uaknya, yaitu Prabu Kian Santang. Kian Santang, sini, ini ponakanmu. Gagah Kian Santang dengan pakaian kebesarannya. Sebab bakal pengganti jadi Raja Prabu Siliwangi VI. Ternyata nggak kejadian. Nanti cerita itu jangan diterusin ya. Sekarang mawas diri dulu, enak aja loh. Kalau dicari, dikasih dongeng aja mau. Kalau tauhid fikih, dia ngantuk. Jadi orang yang mengerti tentang imani dan islami harus tahu sejarah Islam. Harus tahu kisah-kisah. Nanti disambung yang akan datang ya. Sekarang enggak dulu. Karena apa? Kita lagi menceritakan dan menguraikan tentang mawas diri. Ada cobaannya atau tantangannya adalah godaan. Jadi yang pertama adalah berpura-pura. Yang kedua apa? Enak ada takim, ada yang ngambilin. Ya. Nggak tahu nanti kalau takim pulang siapa yang di sini. Jadi kelihatan saya nggak nuangin gitu, tinggal minum. Kan nikmat ya. Ayo, yang kedua apa? Godaan itu. Pertama berpura-pura. Dicontohkan oleh Sunan Gunung Jati. Hanya ada 2 godaannya.
Sunan Gunung Jati itu sering jalan kemana saja. Sering jalan kemana saja. Karena punya kemampuan di luar nalar manusia. Terbang tanpa pesawat. Ya. Lari tanpa kuda. Coba. Tata udah nyampe. Karena apa? Ditolong oleh Allah melalui malaikatul muqarrab. Diterbangkan. Rasulullah aja diterbangkan. Isra dan Mi'raj ya. Wali Allah juga sama. Karena kekasih Allah. Anda juga bisa terbang pakai pesawat terbang tapi lari naik mobil motor. Ya. Ayo, godaan apa yang kedua pada orang yang sudah mawas diri, sudah tahu jati diri? Hampir. Jadi orang yang tua aja udah tahu jati diri, sabar, benar-benar sobar, bukan sabar lagi, sobar. Karena orang soleh. Yang kedua godaannya, dia menunjukkan identitas yang berlebihan. Ya, menunjukkan identitasnya berlebihan. Udah pakai sorban, pakai gamis, pakai segala macam atribut. Tasbih enggak tinggal dari tangannya, ya. Entah tahu tangan kanan apa tangan kiri. Jalannya gagah. Sekalipun nunduk menunjukkan ini bukan orang sembarangan. Enggak boleh menunjukkan identitas. Nah, ada kontroversi. Jadi dia harus bersahaja. Lawannya bersahaja. Di atas sederhana itu bersahaja. Enggak mungkin dia pakai kolor aja sama kaos oblong, enggak ya. Bersahaja. Pakai jubahnya biasa, enggak pakai rangka-rangka. Enggak kayak raja-raja Arab tuh. Enggak, udah ketahuan sekali bahwa ini raja kan gitu. Dia pakai jubah biasa. Jadi dianggapnya ini pendeta atau ini gitu aja. Karena di saat itu masih Hindu dan Buddha. Bersahaja ini adalah lawan dari dia menunjukkan identitas. Jadi godaannya berpura-pura dan dia tunjukkan identitas. Aku waliullah. Nah itu terjadi pada Sunan Bonang. Sehingga dia menyepi di atas Bukit Muria. Ya. Tempatnya nanti Sunan Muria. Sunan Bonang di sana menyepi. Bertaubat. Karena dia memakai pakaian kebesarannya kemana-mana. Udah luar biasa. Sorbannya yang bagus. Jubahnya yang bagus. Gamisnya bagus. Jadi orang udah tahu langsung hormat. Enggak boleh. Bukan harus menyembunyikan kesederhanaan. Bersahaja. Tetap dia akan dihormati. Gitu. Dari kesadaran, Pak. Kesadaran jiwa. Iya. Antar orang, kamu tunggu di sini ya. Ya, ternyata 3 hari baru datang. Bapak tidak malah kamu ini membuat saya susah di sini. Menunggu 3 hari jalan yang tidak kuat. Iya betul. Karena keyakinannya, karena keyakinan, bukan kesabaran, Pak. Seperti ada juga orang yang suruh nungguin, ya, tongkat di pinggir kali, ya, gitu ya. Kamu jangan kemana-mana sebelum aku datang. Nah, sampai dapat gelar Sunan Kalijaga, ya. Nah, gitu. Dan kebetulan Sunan Kalijaga ini yang tadi itu siapa? Ternyata Sunan Gunung Jati. Kenapa kamu tinggalkan aku berbulan-bulan? Sampai rambutnya panjang,
makan seadanya. Tiba-tiba ikan nyamperin ke dia, diambil, dimakan. Ikan mentah. Dan dia tetap ngejagain tongkatnya punya Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati, Pak. Yang di situ. Nah, disitulah sampai akhirnya dikasih putrinya. Dinikahinya putri Sunan Kalijaga oleh Sunan Gunung Jati. Sampai di situ. Nah, ini pohon apa? Pohon kawung, ya, pohon pulang kali. Nah, kamu nanti bawa pulang ya, biar kamu cukup hartanya. Digebuk dengan tongkatnya. Itu buah pulang kaling jadi emas semua. Tapi bukan emas Jawa, emas beneran. Oh, ya. Dipetikin oleh Sunan Kalijaga, dapat banyak. Bingung keluarganya. Itu belum jadi sunan, belum jadi wali. Setelah dia mengabdi kepada Sunan Gunung Jati, jadilah wali. Gitu. Riwayatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebab lebih dahulu Sunan Gunung Jati daripada Sunan Kalijaga. Yang akhirnya Sunan Kalijaga berterima kasih dan berguru kepada, dikasihkan putri, dinikahi, dapat hadiah, dapat emas banyak. Tahu sendiri buah kulang kaling, nah, satu tangkai berapa isinya? Itu jadi emas semua, sampai berat membawanya, digeret. Untung ininya dari kain tebal, kalau enggak kan jebol. Udah kecapean, aduh gimana, sampai bikin pikulan. Dibagi dua, dibawa pulang. Orang pada ngetawain, apaan itu katanya dibawa pulang. Dia nggak tahu isinya adalah emas. Itu sampai di rumah juga. Makanya Sunan yang kaya di Jawa itu ya Sunan Kalijaga. Ya. Yang paling kaya itu Sunan Kalijaga. Makanya dimakamkannya itu daerah kekuasaannya itu di Kadilangu. Ya. Ya, dari Demak ke utara. Namanya Kadilangu. Dia menguasai banyak tanah. Karena emasnya banyak. Berapa hektar? Nih. Berapa nu? Nih. Waduh, luar biasa. Paling terkaya Sunan atau Waliullah di Indonesia itu adalah Sunan Kalijogo. Nama aslinya siapa? Karena dia nungguin tongkatnya Sunan Gunung Jati di tepi kali. Cuman kita tahu, nggak tahu kalinya kali apa. Nggak mungkin di kali pasir. Atau kali angke, nggak mungkin. Itu di Jawa Tengah. Bisa saja itu kalinya itu kali apa ya, Losari. Atau bisa saja kali yang di daerah Pekalongan itu Comal. Ya. Bisa saja Bengawan Solo, nggak ada yang tahu. Karena tidak diriwayatkan. Tapi kali itu besar. Karena setianya kepada Sunan Gunung Jati. Pengen mendapatkan ilmu dari Sunan Gunung Jati. Pengen jadi muridnya. Tapi Sunan Gunung Jati ini punya misi. Apa misinya? Mau menghancurkan semua candi yang ada di Jawa Barat. Tidak boleh lagi ada pemujaan. Jadi dia membawa orang-orang dari Jawa Tengah untuk menghancurkan candi. Bukan ditendangin sendiri, bukan. Oh, candi kan batu-batu ini dibongkarin semua. Dan itu restu dari kakek. Tapi wallahu alam kakeknya apa masuk Islam atau tidak. Tapi saat itu uaknya Prabu Kian Santang berikrar, aku akan mengikutimu, masuk Islam. Bersahadat. Sehingga dapat gelarnya siapa? Cakrabuana. Ya, Prabu Cakrabuana.
daerah kekuasaannya di daerah Gunung Ciremai, Kuningan, Cilimus, Majalengka, di situ Cakrabuana. Jadi hati-hati nanti kalau Anda sudah mawas diri, godaannya itu pertama berpura-pura, kedua dia nih memperlihatkan identitas. Gitu. Seperti saya misalnya keluar dari sana, udah petantang. Oh ini Pak Hajinya, nggak boleh. Tapi juga begini nggak boleh, biasa saja. Ketemu pasien lagi ngumpul, supaya apa? Oh hanya tahu, oh ini orang. Banyak ibu-ibu ya, atau bapak-bapak. Kalau pagi-pagi, pagi Pak, saya jawab pagi Nak, gitu ya. Habis dia bilang pagi bukan assalamualaikum. Pagi Pak ya kita pagi ya, pagi Nak, gitu. Karena anak-anak semua ya. Padahal pagi Nak itu apa ya? Ketawa semua. Jadi jangan sekali-kali memperlihatkan identitas. Itu nanti jadi sombong, jadi ria, ujub takabur. Makanya di sini bersahaja, kesederhanaan, sama dengan yang lain. Ayo siapa mau bertanya? Nah, ini si Dullah udah di guru yang kedua. Si Dullah udah tahu jati diri dan dia harus mawas diri. Ditanya oleh guru kedua. Dullah, iya Pak Guru, Ustadz. Sudah hatam kamu dari guru pertama. Boleh kamu bilang Ustadz gondrong kayak atau apa, nggak ada masalah. Dia nggak tersinggung. Udah tahu riwayatnya? Tahu, dia cerita, bagus. Jadi kamu nggak boleh buruk sangka ya, karena udah tahu ceritanya. Karena kesetiaan kepada calon istrinya. Sudah tunangan, sudah mau nikah, meninggal. Dia berjanji. Udah diceritakan semua. Sekarang aku menggantikan sebagai guru kedua. Kamu sudah tahu jati diri, kamu harus mawas diri. Ingat godaannya, jangan berpura-pura. Jangan memperlihatkan identitas. Kalau sekarang enggak ya Ustadz udah langsung memperlihatkan. Enggak boleh, berarti dia belum jati diri, baru harga diri. Berapa amplopnya? Itu bukan saya ngatain, kenyataan gitu aja. Jadi Anda juga sudah tahu semua. Yang akhirnya apa? Aku akan memberikan pelajaran kepada kamu. Karena kamu sudah tahu jati diri. Apa cita-citamu yang akan datang, wahai Dullah? Dullah kebingungan. Banyak cita-citanya. Kalau disebutin semua, takut diketawain. Disebut hanya satu, yang lain nanti malah nggak jadi. Diam sih Dullah. Aduh Pak Guru, Pak Ustadz, kenapa kamu kok jadi nangis? Banyak sekali cita-cita saya. Kalau ada yang ketinggalan saya nggak nyampaikan, nanti nggak dikabul. Hehehe, kamu Dullah, kok jadi kecil hati? Padahal kamu udah tahu jati dirimu. Ditanya ini kok diem, malah kayak orang susah, malah menangis. Tidak harus bagaimana? Ayah, kamu sudah tahu jati diri. Apa cita-citamu berikutnya? Kan gitu ya. Coba siapa yang tahu? Hitung-hitung Anda Dullah deh. Yang sudah tahu jati diri. Apa cita-citanya? Tong. Jangan dengerin aja, harus jawab. Supaya apa? Nanti Anda kayak si Dullah. Oh.
Itu juga ada yang ngedengerin di luar. Waduh, itulah katanya lagi ditanya cita-citanya. Bilang aja pengen masuk surga. Kata yang di luar tuh. Dibentak sama guru yang kedua. Hei, kamu jangan nguping. Sana. Katanya gitu. Selalu ada yang nguping. Sebab, waduh. Hah? Cita-citanya ingin lepas dari godaan, menjadi hamba Allah, kemudian surga. Waduh, hebat banget ya. Nanti ada lagi, pengen punya istri belum ditulis saya. Hah? Masih salah ya. Masih ada yang ketinggalan. Pengen punya istri yang cakep, yang solehah ya. Ayo. Guru yang kedua ini hanya senyum. Katanya Dula. Memang kamu masih belajar. Kamu sudah diberikan ilmu yang luar biasa. Tolong, jangan sampai ilmumu tumpah. Bercerai-berai. Tetap dalam satu wadah yang sudah suci. Tolong, aku pengen tahu cita-citamu. Dula. Dari kamu sudah tahu jati dirimu. Ini pelajaran tinggi ini. Padahal Dula pendek, enggak tinggi ya. Ya, kalau kamu nggak tahu. Hadiah dunia masuk Hah? surga. Berasa jaga Pak. Ayo. Terus. Hadiah dunia dan akhirat. Hampir, subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Jawabannya pada mendekati semua. Tapi jaraknya masih jauh ya. Ayo, apa? Ridho Allah. Itu yang benar. Cita-citamu, wahai Dula. Kalau kamu sudah tahu jati dirimu, hanya satu, ridha Allah. Apapun keinginanmu, baik dunia maupun akhirat, kalau Allah ridha, dapat. Jangan pengen surga, jangan pengen bidadari. Kalau Allah nggak ridha gimana? Ridha Allah, pinter tuh temannya Dula ya. Siapa namanya? Akhirnya ketemu juga jawaban, jadi nggak boleh ada keraguan. Karena udah jati diri. Harus mawas di cita-citanya hanya satu. Ya, Dula adalah ridha Allah. Aduh, terima kasih sekali Pak Guru, Pak Ustadz. Saya susah untuk mengatakannya. Di dalam hati tadi sudah ada bisikan. Itu. Di otak sudah ada. Cuman saya tahu bahwa ridho itu udah nggak ada. Itu yang di Jatiwangi ya, udah nggak ada. Ternyata masih ada ridho Allah. Ya. Luar biasa. Ini kalau yang di Jatiwangi Jum ketawa ya. Ridho Allah. Apalagi kamu seorang anak yatim piatu. Memang kamu anak yang soleh. Belum. Jangan bilang belum. Kamu sudah tahu jati diri. Tanda anak yang soleh. Apa benar Pak Guru? Benar. Benar sekali. Seperti si Gondrong juga. Itu orang soleh. Ngajarin kamu dengan sepenuh hati. Sayang padamu. Kami ini tinggal memupuk tanaman itu supaya subur. Supaya berbuah banyak. Bermanfaat untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Aduh, terima kasih Pak Guru, Pak Ustadz. Saya sebetulnya belum tahu jati diri. Jangan suka merendahkan. Kamu tidak boleh seperti itu. Nanti ya, kedudukanmu akan turun lagi. Kamu sudah sadar ketiga-tiganya. Kamu sudah memahami. Tinggal sekarang memupuk. Godaan kamu sudah tahu. Jangan sampai. Biasa saja.
Dulah sekarang, dulah yang akan datang. Tidak sama dengan dulah yang dulu. Oh begitu. Jadi keluar dari sini. Kamu pakaiannya kayak apa? Ya pakai seperti itu. Jangan berpura-pura. Tapi jangan juga ria. Ya. Dengan berpakaian. Wah karena sudah santri yang mahfum. Gak boleh. Dan satu saat engkau akan jadi guru yang luar biasa. Apa sebabnya? Kamu belajar ke 10 guru. 10 pengetahuan dari mereka. Kamu kuasai. Mereka satu-satu sama seperti aku. Hanya 1. Kamu 10. Lebih mana? Lebih dirimu. Aduh alhamdulillah Pak Guru. Saya minta maaf. Karena saya terus terang. Belum mantap seperti Pak Guru dan Ustadz yang lain. Gak apa-apa. Namanya masih pemuda. Belum dewasa masih pemuda. Jangan dihitung-hitung umurmu. Dan nanti kapan selesainya berguru di sini? Jangan. Kejar itu ridha Allah. Cita-citamu harus satu. Ridha Allah. Jadi dalam setiap sepak terjang. Ucapan dan perbuatanmu. Semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Dasarnya adalah ibadah. Ibadah yang diterima itu akan mendapatkan ridha Allah. Amal yang diterima akan mendapatkan ridha Allah. Itu yang namanya mawas diri. Pak Guru, jangan yang susah-susah dong pelajarannya. Ngekek gurunya. Enak benar kamu minta yang gampang. Kamu sudah punya bekal yang luar biasa. Kamu ini sudah berbekal takwa tong. Ya. Karena sudah tahu jati diri. Sudah berbekal takwa. Jadi orang yang sudah tahu jati diri. Sudah berbekal takwa. Udah. Ridha Allah itu. Kapan nanti kamu apa saja. Udah. Ridha Allah. Jangan mengatakan yang lain. Dan kamu katakan. Dalam setiap apapun. Ada pertanyaan atau ini. Insya Allah. Orang yang menghendaki ridha Allah itu. Harus selalu insya Allah. Dan Allah pasti mengabulkannya. Jangan kita udah bisa bicara insya Allah. Tapi nggak dilaksanakan. Banyak kayak siapa aja ya. Mampir insya Allah. Besoknya lagi lewat nggak mampir ya. Padahal udah lewat lagi. Dia berbohong kepada janjinya sendiri. Di sini penting mencari dan mendapatkan ridha Allah. Dan dia sudah takwa, udah mutakin. Wajahnya langsung berubah, lebih tampan dan bersinar. Sampai guru kedua bilang, aduh gue kalah nih sama si Dula. Ya, gitu. Padahal baru dari si gondrong. Ditambahin nama aku sedikit, udah berubah wajahnya. Tapi si Dula nggak tahu bahwa dia sudah berubah karena dapat nurullah, cahaya pertolongan dari Allah. Dula, bagaimana Pak Ustadz? Coba aku pengen dengarkan kamu baca Fatihah. Udah hafal Fatihah. Tajwidnya benar, apanya benar. Dia langsung duduk di antara dua sujud. Bukan sujud, bukan tasawuf akhir, tasawuf awal. Di antara dua sujud. Duduk menghadap kiblat. Gurunya manggut-manggut, subhanallah. Ini benar anaknya. Sudah mempunyai derajat muttaqin. Dia baca ta'awudz lebih dahulu. Pelan. Kemudian basmalah. Dibacanya suratul Fatihah. Tapi tidak dilagukan.
sesuai dengan waktu diturunkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim gitu, bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena malaikat Jibril itu bercakap-cakap. Berapa lama kalau dilakukan itu ayat yang diturunkan ya? Apalagi mengikuti kayak Muhammad dong, atau siapa lagi yang terkenal tuh ya? Malah nggak hafal nanti Nabi Rasulnya. Begitu, subhanallah. Bagus sekali bacaan. Ditutup dengan Rabbik firli. Bagus dipeluknya si Dula oleh guru kedua. Dasar utama seseorang beribadah kepada Allah apabila dia menzaharkan suratul Fatihah dengan benar. Coba pengen tahu dulu, ini bukan waktunya sholat. 2 rakaat aja, sunnah. Boleh. Yang enggak keluar. Dia berdiri. Sebab ini mawas diri. Ya. Guru ini lagi ngajarin mawas diri. Jadi ucapan dan perbuatan harus sesuai. Dia sholat berdiri niat. Berdiri dengan tegap, wajah melihat ke depan. Mata boleh nunduk melihat ke bawah, tapi tetap wajah ke depan. Sebab ada ikrar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dia termasuk orang-orang musyrik. Dia hadapkan wajahnya di antara bumi dan langit, lurus menghadap kiblat Ka'bah. Boleh mata nunduk lihat sajadah, tapi wajah tetap. Kiri kanan juga bisa ngelirik. Boleh mata, tapi jangan sampai terbalik matanya. Ya. Cilaka kalau terbalik. Jadi kalau ada orang sholatnya nunduk, bohong dari ucapannya. Ya, munafik. Dia sudah mengatakan ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan kepadamu ya Allah wajahku ini di antara bumi dan langit. Lurus. Tapi mata boleh. Boleh juga lihat ke depan, gak ada masalah. Tapi wajah tetap lihat ke depan. Sehingga dalam ruku ikut. Coba kalau nunduk, dalam ruku muter kepalanya nunduk. Sujud. Kayak kopro nantinya ya. Yang kena malah bagian atas kepala. Bukannya jidat dan hidung. Ke tempat sujud. Gitu. Terus diperhatikan. Subhanallah. Takbirnya enak banget. Allahu Akbar. Mengucapkan Allahnya luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun itu sunnah dan tidak dijah. Tapi dalam takbir katakan jelas. Membesarkan kebesaran Allah. Mengagungkan kebesaran Allah. Jadi apalagi sholat wajib. Walaupun yang tidak dijaharkan. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Allahu Akbar. Jangan Allah Akbar. Allah Akbar. Dah nggak benar itu. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ucapkan yang tegas. Maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah yang maha tinggi. Itu jangan subhanallah, subhanallah. Itu bukan pengagungan namanya. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Ya. Masih menghadap di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bahunya yang dikedepankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini nengok begitu. Itu gerakan-gerakan senam. Tidak akan sakit leher, pusing kepala. Karena mendoakan orang-orang yang ada di sebelah kanan. Mendoakan orang yang sebelah kiri. Dia kembali mendoakan kita. Aman leher kita sampai kepala. Baik, kamu benar. Kamu anak soleh. Kamu sudah bertakwa. Aduh. Ini pada bingung semua nanti. Guru yang ke 7 dan selanjutnya. Aku guru yang ke-9 atau yang kedua gitu ya. Sisanya ke-3 sampai bingung ngajarin kamu ini. Kamu sudah berbekal takwa. Tapi saya masih banyak membutuhkan ilmu. Bagus. Aku senang kepadamu dulu. Engkau sederhana bersahaja. Engkau selalu berbudi pekerti yang luhur. Sopan santun. Tidak sombong. Coba lihat tanganmu. Dia perlihatkan tanganmu. Dipegang. Tanganmu halus. Enggak pernah kerja berat. Sering nyangkul di sana. Sering nyangkul dia. Waktu masih Mas Santren. Karena mengolah sawah, kebun apa. Tapi enggak tahu Pak Ustaz. Di sini kok saya halus tangan. Nah, apa sebabnya? Tahu nggak kamu sebabnya apa? Karena kamu sudah kenal pada jati diri. Dapat pertolongan dari. Lihat sekarang kulitmu. Dilihat sendiri. Oh, iya ya. Kok jadi halus, kuning langsat. Yang tadinya sawo matang. Bukan sawo mentah ya. Kok jadi kuning langsat? Ini gimana Pak Guru? Karunia Allah. Tingkatkan supaya dapat berkah Allah. Nanti kamu harus mengamalkan. Mengamalkannya gimana? Kamu akan disuruh pergi oleh saya nanti. Kemana? Terserah kamu. Amalkan ilmu yang kamu dapat. Kayaknya belum bisa. Jangan mengatakan belum bisa. Usahakan. Mulutmu berusap. Jangan takut. Orang akan senang kepadamu. Benarkah? Benar. Besok ya. Nanti 2 hari. Hari ketiga kamu kembali. Lapor kepadaku. Itu kata guru kedua ini. Hati si Dullah dagdikduk. Disuruh keluar dari pesantren itu. Selama 2 hari mengamalkan ilmu. Tapi dia berpikir. Bagaimana ya caranya? Kan gitu ceritanya. Bagaimana caranya? Saya belum tahu. Kok nggak diajarin? Karena udah tahu jati diri. Bisikan kolbu datang. Datangi Dullah masjid. Majelis-majelis yang lagi dia belajar mendengarkan orang bertablik. Nanti kamu akan disuruh oleh mereka dari penampilanmu. Karena kamu pendatang baru supaya memperkenalkan diri. Dalam hati masa iya sih? Coba saja kamu berangkat arah utara, tidak jauh dari sini. Ada satu majelis. Dia berangkat keesokan hari. Benar, di situ ada pengajian. Tidak terlalu banyak, di bawah 100 orang.
ibu-ibu dan bapak-bapak. Dulah salam masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Baru kelihatan nih. Dari mana ya? Dari disebut. Oh, di tempatnya para kiai itu. Iya. Saya pengen ikut mendengarkan ya ceramah di sini. Iya nih ustadznya belum datang aja katanya. Udah sampai jam sekian. Dulah duduk bersila dengan khidmat, bukan husu, bersila khidmat. Ada air di situ. Belum ada air mineral. Kayak sekarang di plastik belum ada. Disuguhin air di gelas. Silakan Mas kata minum. Ya baik. Sopan. Bercahaya. Orang pada bingung lihat. Ini pemuda dari mana? Ya. Kok tampan, bercahaya wajahnya. Sopan santun duduknya. Ya, benar-benar menunjukkan bahwa ini orang yang mengerti. Enggak datang juga. Kesepakatan yang di depan. Maaf ya Mas. Karena Mas dari pesantren sana. Tolong deh Mas. Berdiri ngasih ya ceramah apa deh. Karena ini ustadz yang bersangkutan belum datang juga. Waktu udah lewat. Aduh. Saya belum punya bekal. Udah ntar dibekelin. Gitu ya. Dikiranya bekal makanan. Bekal ilmu yang disampaikan. Bukan itu Bapak Ibu. Bekal di sini ilmu yang harus saya sampaikan. Alah. Jangan bohong. Kamu udah pesantren di sana. Itu guru-guru hebat semua 10-10-nya. Jarang yang jadi muridnya. Kamu di sana jadi muridnya. Ayo. Tadi ada godaan dua. Ya. Menyembunyikan dan akhirnya si Dula berdiri. Sebelumnya mohon maaf kemoyang ibu. Saya ini sebetulnya jamaah yang pengen mengikuti ceramah Ustadz di sini. Ini diminta oleh jamaah semua karena Ustadznya juga belum datang. Saya sebelum beliau datang akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Aduh yang banyak dong, jangan sepatah dua patah. 1000 patah deh ya gitu. Ketawa. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah berdiri, mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan yang terus dia basmalah dengan suara yang tidak dijaharkan. Baru kemudian dia berdiri tegak. Nengok kanan, nengok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Semuanya seperti terpesona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Sudah diam, ya Allah. Ridhoilah kami. Diminta untuk menyampaikan. Langsung beliau berdoa lebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafini ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalil karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Baru amma ba'd. Keluarlah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu. Mohon maaf sebelum saya belum bisa sebetulnya, belum biasa memberikan sambutan apalagi ceramah. Bukan bagian saya, tapi saya karena mengisi waktu. Ustadznya belum datang. Kalau banyak kesalahan maafkan. Saya bab apa? Saya baru belajar. Wah terusin Pak Ustadz. Langsung dipanggil Pak Ustadz. Karena apa? Pembukaannya saja sudah lain. Terus dia keluarkan lagi surah. Surahnya apa? Surah An-Nasr.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Oh, ya. Karena dapat pertolongan dari Allah. Itu ya. Maka datang berbondong-bondong itu jamaah. Yang tadinya hanya di situ datang banyak. Dia memasuki agama Allah. Pada bertasbih dan bertobat kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat. Innahu kana tawwab. Wah, senang semua itu jamaah. Karena taubatnya bakal diterima, dijelaskan. Taubat yang bagaimana yang diterima. Itu kata taubat yang taubatan nasuha. Yang dengan kerelaan hati, ikhlas. Yang dengan ketenangan jiwa, sobat. Dan akal digunakan. Dia menyesal, tidak mau mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat. Termasuk segala kesalahan. Diucapkan begitu, semua pada nunduk. Merasa bahwa banyak dosa dan kesalahan. Yang akhirnya terus diuraikan. Karena juga udah agak lapar. Ya, udah lapar jamaahnya. Jangan lama-lama ya Pak Ustadz. Nunggu Ustadz yang mau ceramah aja udah lebih dari 1 jam. Ustadz jangan lama-lama, kami udah lapar. Takut makanannya basi katanya. Oh ya, sudah saya tutup sekian aja dulu. Nanti saat saya datang lagi ke sini, saya teruskan tentang surat An-Nasr. Pertolongan dari Allah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada salaman semua. Pada sidul lagi. Sebab ini pemuda lain. Pemuda idaman. Oh ya. Yang sudah bertakwa dan soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat saya dan keluarga, termasuk Anda beserta keluarga dan pemirsa beserta keluarga. Yang benar tetap dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada yang hadir dan moga pada yang ikut Zoom pemirsa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.